りがとう訪れた喜びの春は旅立ちの季節離れた街にも連れ出してくれたね一人不安な日々に寂しそうな君に送るエール僕がついてるよ楽しいことばかりじゃない日常に溢れ出した君の涙それでも前を向いて歩いてそうやって大人になってく君のそばにいられること君の喜びは僕の喜びで君の大切な幸せがいつまでも君とありますようにねえ君のそばにはもうたくさんの愛が溢れてるだから今はどうか泣かないであの日のように笑顔で振り返ればいくつもの思い出が蘇ってくる誰にも見えないところで流した涙もほら今の君につながってるたくさんの愛につながってる込み上げてくる想いはただありがとういつまでも幸せでいつまでも愛してるよAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. おはようございます。おはようございます。Ohayo gozaimasu. Mas. Iya, ternyata di sini sudah hadir narasumber kita hari ini ya. Eh, Galuh Sensei, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Utama. Apa kabar nih Galuh Sensei? Alhamdulillah baik. Apa kabar Eli Sensei? Pipi Lama dulu nggak Alhamdulillah ketemu baik. kita. Iya betul, iya ya. Sudah lama tidak bertemu. Luar biasa nih, aktivitas Galuh Sensei begitu padat. Berarti kemarin ada di Jakarta dan saat ini ada di Bandung ya lokasinya? Iya, alhamdulillah nih. Tapi masih di rest area. Oh, Karena iya ngejar luar waktu. biasa. Macet lumayan. Long weekend ya. Iya ya, iya luar biasa ya. Galuh Sensei luar biasa. Apa namanya? Begitu padat aktivitas setiap harinya. Tapi tetap semangat ya, sehat selalu ya, Galuh Insya Sensei. Allah. Amin.
Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 9:06. Kita mulai saja ya untuk kegiatan hari Oke. ini. Oke, sebentar. Oke. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Sabtu ini di akhir pekan ini kita bisa bergabung bersama-sama di Zoom untuk mendapatkan informasi dan insight baru. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi ini di Bekasi cuacanya sedang agak mendung nih ya. Jadi di sekitar wilayah Bekasi agak mendung, mungkin di tempat teman-teman juga atau peserta Zoom hari ini apakah mendung juga atau cerah atau panas. Uh, Semoga hari ini kegiatan hari ini berjalan dengan lancar ya. Saya yakin para peserta di Zoom ini, adik-adik dan teman-teman, merasa semangat dan penasaran dengan informasi yang akan diberikan pada hari ini. Kita tes semangat dulu deh, ya. Silahkan ketik semangat di kolom chat. Coba mana semangatnya? Tunjukkan semangatnya. Silahkan ketik semangat, kata semangat di kolom chat. Oh, semangat. Iya, dari Indah Novitasari, ada dari Yoga Sang juga semangat. Ada, oke, ada dari Desi dari Desi Sang juga semangat, semangat. Oh, Hizkia Sang semangat. Oke, ya, wah, luar biasa ya. Sudah pada semangat. Oh, boleh nih, boleh dong. Boleh ditambah emoticon love-nya, boleh, boleh. Atau dengan emoticon-emoticon yang lain supaya semakin tambah semangat. Oke, wah, luar biasa nih. Iya ya. Wah, pada semangat. Oke, baik. Saya juga jadi ingin ikutan tambah emoticon reaksi. Oke, sebentar ya, men nih reaksi. Oke, jadi ingin ikutan pakai tanda love. Oke, ya boleh ditambah lagi supaya semakin semangat. Oke, baik. Ya, saya bisa merasakan aura semangat yang dipancarkan dari para peserta Zoom hari ini. Oh, semangat katanya T-nya bahkan sampai banyak. Oke, ya. Jadi saya ucapkan kembali kepada para peserta yang sudah bergabung di Zoom ini untuk untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan yang ada di STB Ajia dengan tema antara aku, kau, dan Jia. Saya merasakan ada cinta yang luar biasa antara aku, kau, dan Jia. Luar biasa nih ya. Jadi tema kali ini adalah kompeten antara aku, kau, dan Jia dengan subtemanya adalah kompetensi keterampilan bahasa asing dan relevansi karir. Jadi di sini dipaparkan, di sini akan diinformasikan bagaimana bahasa asing itu menjadi nilai tambah. Untuk apa nilai tambahnya? Untuk membuka peluang karir yang lebih luas. Seluas apa sih? Ya, luasnya eh, apa antar nasional ataupun internasional. Ya, jadi kancahnya lebih luas nih, bukan jago kandang tapi jago di luar kandang juga gitu ya. Oke, baik di sini juga telah hadir narasumber kita Andita Galuh Indiastuti M. Hum. Selamat bergabung di Zoom ini, Galuh Sensei. Galuh Sensei ini adalah senior konsuler asisten Embassy of Japan. Jadi bekerjanya di Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Oke, sebelumnya mungkin saya share dulu ya mengenai profil atau CV, kurikulum vitae dari Galuh Sensei. Izin share, oke, Rirekisho atau oke, hai, saya share uh, Rireki Show atau CV dari Andita Galuh Sensei. Oke, baik, nama aslinya Andita Galuh Indriastuti M. Hum. Ya, Hum. Oke, jadi Galuh Sensei ini siapa sih? Ternyata Galuh Sensei adalah staf yang bisa berbahasa Jepang dengan pengalaman 8 tahun di industri khususnya Japanese business, business development, customer relation, liaison officer, management, and consular affair. Wah, begitu luar biasa nih pengalamannya. Eh, dengan kemampuan bahasa Jepang level N2, ya. Kemudian apa namanya? Pastinya Galuh Sensei
apa mengetahui banyak tentang budaya Jepang, kemudian tentang perusahaan Jepang juga. Kalau dilihat dari riwayat pendidikannya, Galuh Sensei dari S1 dulu deh, ya berarti dari bawah dulu nih. Galuh Sensei S1-nya di Universitas Pajajaran. Ya, dari tahun 2008 sampai November 2012 S1. Kemudian setelah lulus S1, eh, ini belajar bahasa Jepang di Nihongo Gakko ya. Jadi di Mount Fuji Japanese Language School, Kokusai Kotoba Gakuin. Oh, ini dari Kokusainya aja berarti internasional. Ya, ada berhubungan dengan internasional, jadi lebih luas lagi gitu ya. Di Shizuoka, Jepang. Di sini ada yang tinggal di Shizuoka? Ada yang pernah ke Shizuoka? Boleh boleh eh, chat di kolom chat pernah gitu ya. Oke, selanjutnya S2-nya S2-nya di Pajajaran University juga di Universitas Pajajaran pada tahun 2015 sampai 2017. Oke, ya ini riwayat pendidikannya. Selanjutnya kita lihat pengalaman bekerjanya. Ternyata ya Galuh Sensei ini bekerja di Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Jadi kedubes Jepang yang ada di Indonesia yang lokasinya di Tamrin di Jakarta Pusat, Indonesia dari tahun 2009 sampai saat ini. Dan Galuh Sensei juga bekerja eh, mengajar juga di STB Ajia ya di kampus kita tercinta ini dari tahun 2024 sampai sekarang. Jadi luar biasa nih. Ternyata bekerja juga di VFS Global Japan Visa Application Center. Wih, berhubungan dengan visa nih, ya. Jadi Galuh Sensei ini apa namanya? Salah satu pekerjaannya adalah menganalisis dan memproses permohonan visa. Jadi teman-teman atau para peserta Zoom yang ada di sini yang akan ke Jepang, yang mengajukan visa bisa jadi nih lewat eh, Galuh Sensei. Jadi dianalisis apakah layak atau tidak untuk bisa ke Jepang. Ada yang diterima dan ada yang mungkin perlu dilengkapi persyaratannya begitu ya. Oke, ini begitu banyak bisa dibaca juga. Ini preparing a diplomatic note regarding consular affair. Ya, berarti ada diplomatic note ya ya. Jadi menyiapkan apa diplomatic note ini. Oke, selanjutnya eh, ini di VSF begitu banyak pekerjaan yang ditangani oleh Galuh Sensei. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena begitu begitu banyaknya, tapi ada kunci nih, ada key skill. Di sini saya apa namanya menggarisbawahi ada catatan key skill, berarti keterampilan kunci yang harus dimiliki untuk bisa bekerja baik di kedutaan besar maupun di kampus. Oke, kita lihat ya key skill-nya. Ini yang menjadi kunci, keterampilan yang menjadi keterampilan yang menjadikan kunci untuk kita bisa eh, sukses di dalam dunia pekerjaan. Ternyata ada key skill-nya di kedutaan besar, ada Japanese, bahasa Jepang, kemudian customer management, ya, memanage customer, consular affair, dan diplomatic affair. Oke, ada hubungannya dengan negosiasi juga ya, berarti. Kemudian kalau di kampus, pengajar di STB aja tentunya Japanese, kemudian teaching, public speaking, itu penting banget, ya, communication, komunikasi, dan education pastinya ya. Oke, kemudian key skill di VSS Global Japan Visa Application Center ini ternyata ada leadership, kemudian Japanese business, customer management, negotiation, client relationship strengthening. Jadi begitu banyak keterampilan yang harus dimiliki dan di sini disebutkan leadership. Jadi ternyata penting juga nih leadership tadi adik disebutkan apa namanya communication, public speaking berkaitan dengan bahasa. Oh, ternyata masih ada lagi nih. Iya ya. Eh, riwayat pekerjaannya dari Galuh Sensei ini pernah di LPK Cup Indonesia juga di Jakarta Pusat di Sudirman. Ini sama key skillnya pada dasarnya tentang Japanese customer management, public speaking, Japan business desk, business management. Oh, ternyata pernah juga ya ya di His Travel, ya di travel agency. Ya, luar biasa nih. Jadi key skill-nya ada travel arrangement, sales, dan customer relation. Ya, ternyata begitu banyak kegiatan, begitu banyak
riwayat riwayat pekerjaan yang dimiliki oleh Galuh Sensei ini, dan teaching experience juga pastinya ya, ya ini begitu banyak. Wah, pengalamannya luar biasa. Freelance experience juga banyak. Interpreter nih, ya ya. Interpreter juga banyak di antara para peserta di Zoom ini yang ingin menjadi interpreter. Jadi nanti bisa bisa lihat-lihat ya, bisa cari informasi gimana sih untuk menjadi eh, untuk bisa menjadi salah satunya interpreter. Oke, baik. Oke, luar biasa. Minasang bisa lihat-lihat, bisa baca-baca. Oke, jadi ada JLPT-nya juga, ya JLPT sudah N2, kemudian ada TOEFL juga, berarti selain mahir bahasa Jepang, mahir juga bahasa Inggris. Oke, dan event dan organisasi yang diikuti juga begitu banyak oleh Galuh Sensei. Oh, luar biasa ini CV-nya ya, portofolionya luar biasa membuat kita kagum. Tapi jangan khawatir bagi para peserta mahasiswa maupun siswa yang masih duduk di SMA atau SMK sederajat, jangan khawatir, bisa menorehkan apa namanya prestasi-prestasi atau pengalaman-pengalaman yang berharga. Dan hari ini kita sama-sama akan dengarkan dari narasumber kita hari ini eh, bagaimana keterampilan berbahasa asing itu hubungannya dengan karir. Bagaimana kemampuan bahasa asing itu bisa menambah menjadi nilai tambah atau value value bagi diri kita, membuka peluang-peluang yang lebih besar. Ya, ada di sini yang ingin sukses, pastinya ada ya, pastinya semua ingin sukses, ingin yang ingin karirnya lebih cemerlang. Pastinya, iya, pastinya kita ingin memiliki karir eh, yang cemerlang seperti seperti Galuh Sensei. Oke, baik kalau begitu kita serahkan saja kepada Galuh Sensei untuk memberikan informasi, sharing pengalaman bagaimana bisa sukses di dunia karir. Kepada Galuh Sensei, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Eli Sensei untuk intronya. Sudah dibantu menjelaskan tentang sedikit pengalaman kerja saya, riwayat pendidikan, dan lain-lain. Sebelumnya semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin suara saya jelas Waalaikumsalam terdengar, Sensei? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar jelas. Alhamdulillah. Ya, ini ada Anggi Sensei juga. Selamat pagi, Anggi Sensei. Apa kabarnya? Kita lama nggak Selamat ketemu ya, pagi. Sensei. Ya, Oke. alhamdulillah Ini sehat. di sini saya bisa share screen nggak ya? Sebentar. Hmm, nggak bisa. Oke, saya sambil hari ini mungkin lebih ke sharing aja terkait pengalaman kerja dari dulu. Mungkin dari kuliah, lalu bekerja di Jepang, lalu sekarang bekerja di Indonesia. Apa aja sih yang memungkinkan bagi lulusan sastra Jepang untuk bisa masuk ke dunia karir? Gitu, sebentar, saya coba. Oke, mungkin sudah terlihat share screen-nya? Sudah ya? Sudah terlihat, ya. Oke, dari sini saya coba pakai presentation ya. Oke, judulnya Membuka Pintu Dunia. Ya, karena memang eh, kenapa saya milih judul ini? Karena menurut saya pribadi, dengan bahasa, terutama khususnya bahasa Jepang, gitu, itu bagi saya sangat amat menjadi pintu, menjadi kunci untuk membuka pintu dunia bagi saya. Gitu. Kenapa saya bilang membuka pintu dunia? Karena memang benar-benar sejak saya mengenal bahasa Jepang, saya tidak hanya berada di sini saja gitu. Saya bisa punya pengalaman banyak untuk uh, berkeliling gitu. Saya bisa punya pengalaman banyak untuk mengetahui informasi tentang dunia apa saja
gitu. Tidak hanya dunia kerja, tidak hanya mungkin negara-negara lain juga, tapi juga dunia bisnis, dunia entertain, semua gitu. Sehingga memang bagi saya itu bahasa Jepang itu memiliki makna yang sangat amat dalam gitu. Oke. Jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang karir kreatif untuk lulusan sastra Jepang gitu. Mungkin saya sering dengar beberapa mahasiswa ya kalau lagi di kelas atau mungkin rekan-rekan saya itu bertanya, lulusan sastra Jepang mau jadi apa sih? Gitu. Pasti sangat banyak pertanyaan. Mungkin ke Eli Sensei, ke Anggi Sensei juga pasti mahasiswanya banyak deh yang sering tanya. Nanti saya lulus bisa jadi apa ya Sensei? Gitu. Oke, kita hmm, sebentar. Oke, oke tadi untuk profil singkat saya mungkin sudah dijelaskan sama Eli Sensei sebelumnya, gitu. Jadi saya saat ini bekerja sebagai senior konselor asisten di Kedutaan Besar Jepang. Kurang lebihnya pekerjaannya sebagai ya tadi mengurus visa, terus tentang urusan konsuler, kewarganegaraan bagi orang Jepang gitu. Lalu juga hubungan diplomatik antar beberapa kedutaan yang ada di Indonesia seperti itu. Lalu yang kedua saya juga mengajar juga ya di STB Ajia, walaupun beberapa semester ini saya vakum ya Sensei, jadi kita sudah lama tidak bertemu dengan Eli Sensei, dengan Andi Sensei. Mudah-mudahan nanti saya bisa join lagi ya untuk ngajar. Oke. Lalu saya juga masih sebagai freelance, saya juga masih menjalani sebagai penerjemah bahasa Jepang, selain penerjemah lisan maupun tulisan seperti itu. Jadi kadang masih banyak event-event yang saya kerjakan gitu dengan menggunakan ketampilan bahasa Jepang saya. Seperti itu. Saya juga seorang ibu rumah tangga, gitu, ibu dari seorang anak, anak perempuan umur 6 tahun kelas 1 SD. Jadi memang Ntar dulu ya nak ya. Jadi memang eh, sebuah tantangan yang sangat besar bagi saya eh, berkarir juga untuk mendidik generasi masa depan seperti itu. Ini untuk sedikit resume saya yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Eli Sensei. Untuk pendidikan formal saya lulusan S1 dan S2 kebetulan sama-sama di Universitas Pajajaran jurusan sastra Jepang dan ilmu linguistik bahasa Jepang. Lalu kalau untuk non formalnya saya mengambil sekolah bahasa Jepang di Kokusai Kotoba Gakuin, itu tepatnya di Shizuoka di kota Fuji. Waktu itu pada tahun 2013 sampai 2015 gitu. Lalu untuk pengalaman karir saya pulang dari Jepang itu saya langsung bekerja di His Travel gitu sebagai Japanese speaker dan travel consultant. Di situ eh, ini bidang pertama buat saya mengenai travel gitu. Jadi benar-benar pengalaman baru bagi saya waktu itu untuk membuka membuka pintu karir saya yang pertama gitu. Di situ saya belajar tentang bagaimana memanage customer, bagaimana saya mengatur perjalanan wisata customer yang datang ke travel kami seperti itu, termasuk bagaimana caranya berkomunikasi dengan customer-customer Jepang karena kebetulan saya berada di posisi Japanese speaker gitu. Jadi lebih banyaknya customer saya itu orang-orang Jepang yang mungkin ingin liburan di Indonesia. Di situ juga saya belajar bagaimana caranya mempromosikan eh, daerah-daerah pariwisata di Indonesia, em, bagaimana kita untuk memberitahukan, menginformasikan kepada orang-orang Jepang daerah-daerah mana aja sih yang bagus di Indonesia gitu. Bagaimana sih caranya untuk pergi ke sana dan lain-lain. Itu sangat amat menyenangkan waktu itu gitu. Lalu setelah itu saya juga bekerja di LPK Kopi Indonesia. Mungkin gapnya agak sedikit jauh waktu dari His Travel itu ke pekerjaan berikutnya karena saya ambil S2 lagi gitu. Jadi di His Travel itu saya hanya sekitar kurang lebih 6 bulan gitu, April September gitu, ya, 4 4 5 bulan seperti itu.
gitu karena saya harus melanjutkan studi S2 di Bandung sehingga saya harus resign dari travel. Nah, kebetulan ketika masuk studi S2 itu saya dapat tawaran untuk join di LPK Co-op Indonesia. Awalnya sebagai sensei, mengajar. Jadi untuk mengajar teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang, sedang persiapan untuk berangkat ke Jepang gitu. Jadi pada saat itu siswa saya itu murid-murid saya pertama satu kelas semua isinya perempuan gitu dan cukup menantang karena pada saat itu kelas yang saya ajar adalah kelas yang syaratnya untuk bisa bekerja di Jepang itu harus lulus N4 gitu harus lulus N4 jadi untuk teman-teman lulusan SMA SMK sederajat kan untuk bisa lulus N4 itu lumayan sulit ya gitu. Jadi memang dari yang benar-benar nol pengalaman pengetahuan bahasa Jepangnya sampai akhirnya mereka bisa lulus N4 sehingga bisa bekerja di pabrik di Jepang seperti itu. Kenapa mintanya harus lulus N4? Karena memang mungkin teman-teman ada beberapa yang sudah tahu ya kalau sekarang kan untuk magang melalui LPK itu sudah banyak sekali pintunya udah banyak sekali perantaranya gitu. Udah, mungkin tidak sebanyak saat ini ya kalau dulu. Nah kalau dulu itu perusahaan-perusahaan yang mau mengambil pekerja dari Indonesia pun mungkin kebetulan perusahaan yang waktu itu memberikan job itu masih pertama kali ambil eh, pekerja asing dari Indonesia sehingga mungkin khawatir akan kesulitan pada saat berkomunikasi jika bahasa Jepangnya belum cukup gitu sehingga eh, memberikan persyaratan minimal N4 gitu. Lalu em, apa namanya setelah di LPK Koop itu saya mengajar kurang lebih selama 1 tahun sambil kuliah, sambil menyelesaikan kuliah S2 saya. Lalu tahun berikutnya, kebetulan saya diminta bantuan untuk diperbantukan untuk di kantor Jakarta untuk business development gitu. Jadi memang waktu itu kan LPK sedang ini ya, sedang mengembangkan sayap lah di Indonesia gitu. Jadi eh, sering ada bisnis trip ke Jepang, bertemu langsung dengan klien-klien perusahaan Jepang untuk uh, mempromosikan atau untuk kita menawarkan siswa-siswa magang dari Indonesia gitu. Seperti itu. Jadi untuk di LPK Kopi Indonesia itu saya lumayan mengerjakan dari banting setir istilahnya. Jadi dari ngajar dari tadinya jadi sensei ngajar bahasa Jepang banting setir jadi ngurusin urusan bisnis manajemennya seperti itu. Lalu lanjutnya saya bekerja di VFS Global. VFS Global itu adalah visa application center sama dengan kedutaan yang ada di Jakarta untuk mengurus dokumen visanya. Gitu. Kebetulan saat itu baru buka untuk menjadi perwakilan kedutaan besar Jepang sebagai Japan Visa Application Center. Jadi saya di sana ditarik sebagai deputy manager. Nah ini banting setir lagi. Jadi dari tadinya travel, lalu dari mengajar, lalu bisnis manajemen, bisnis development, banting setir lagi ke arah consular affair. Maksudnya ke arah diplomatic affair gitu. Jadi memang kita harus sesuai dengan SOP-nya kedutaan Jepang, bagaimana kita administratif untuk mendapatkan visanya gitu. Lalu kita juga berkomunikasi di sini benar-benar bahasa Jepang sebenarnya tidak terlalu digunakan pada saat saya di Visa Application Center gitu. Tapi bahasa Jepang saya justru menjadi poin lebih di mana sehingga saya bisa loncat masuk ke kedutaan besar Jepang. Itu karena saya punya skill bahasa Jepang pada saat itu. Sehingga ketika kebetulan di kedutaan besar Jepang itu ada lowongan, di bagian visa juga, bagian konsuler, saya bisa langsung masuk, melamar ke sana, dan alhamdulillah sampai sekarang, sampai saat ini saya bisa bekerja di kedutaan besar Jepang.
gitu. Tapi kalau melihat jenjang karir secara pekerjaan tetap itu kurang lebihnya seperti itu. Eh, di lima segmen yang berbeda ya, dari awal travel, lalu pendidikan, lalu bisnis, kemudian diplomatik bisnis, lalu benar-benar langsung ke diplomatic affair gitu, yang benar-benar konsuler administratif untuk perwakilan negara asing itu. Nah, jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan melalui contoh ya, contoh dari pengalaman kerja saya sebelumnya selama ini. Nah, di sini saya coba eh, mengelompokkan kira-kira peluang karir bagi lulusan sastra Jepang itu apa aja sih, gitu, bidangnya apa saja, seperti itu. Jadi kalau di sini yang pertama itu bidang pendidikan dan pengajaran. Contohnya menjadi pengajar bahasa dan sastra Jepang, dosen atau pengajar les atau guru private itu juga bisa. Atau menjadi yang berikutnya menjadi peneliti budaya dan bahasa untuk publikasi akademis gitu. Jadi memang beberapa orang mengejar pendidikan ya, mengejar habis S1, lulus S2, kemudian lanjut lagi lulus sampai S3, sampai dokter, sampai profesor. Sebenarnya buat apa sih gitu? Kadang kan banyak ya yang bertanya seperti itu. Sekolah terus nggak capek? Gitu. Buat apa sih sekolah terus seperti itu ya? Nah, jadi memang di sini kita masing-masing orang, masing-masing individu itu pasti punya apa namanya? Punya target, punya target. Target apa sih untuk masa depannya? Seperti itu. Nah, di sini contohnya ya di bagian pendidikan dan pengajaran, di bidang pendidikan dan pengajaran. Tidak hanya begitu bisa eh, bahasa Jepang, mengerti bahasa Jepang, kita tidak hanya mengajar di situ. Di bidang ini pun kita bisa menjadi penelitinya, kita bisa jadi researchernya, gitu. Kita bisa jadi penyusun kurikulum akademisnya mungkin seperti itu. Atau kita bisa meneliti budayanya, apapun kita bisa teliti tentang Jepang dan budayanya. Begitu. Lalu yang berikutnya di bidang industri kreatif. Industri kreatif itu apa sih? Sekarang pasti banyak banget ya industri kreatif. Ya, ada industri film, lalu animasi, gitu, VTuber. Mungkin pasti kalau teman-teman generasi Gen Z atau generasi Alpha bahkan ya sekarang ini pasti sudah sangat familiar dengan yang namanya VTuber gitu. Lalu ada game, lalu juga karya-karya seni seperti teater, musik dan lain-lain dan juga event gitu. Itu kita kelompokkan menjadi industri kreatif gitu. Untuk mungkin teman-teman juga Sensei Gata ya, itu sudah banyak ya melihat industri film saat ini. Dari Indonesia pun sudah banyak yang berkolaborasi dengan industri film Jepang. Entah eh, apa berkolaborasi dengan artis-artis Jepang, atau mungkin dengan sutradara dari Jepang, atau mungkin melakukan syuting atau pengambilan filmnya di pengambilan videonya di Jepang seperti itu. Jadi di sini apa hubungannya dengan bahasa Jepang di industri kreatif ini? Sangat banyak. Karena di industri film tadi, ketika kita eh, berurusan dengan negara lain, gitu, pasti kita akan membutuhkan alih bahasa. Gitu. Kita sangat membutuhkan alih bahasa atau penterjemah atau interpreter. Gitu. Itu sangat dibutuhkan untuk pembuatan MOU-nya, untuk interpreter langsung mungkin artisnya, antara artis, aktor dengan sutradaranya dan lain-lain, atau untuk penerjemahan naskahnya itu sangat diperlukan gitu. Lalu animasi juga sama ya gitu. Ya, terus berikutnya di bidang bisnis dan hubungan internasional. Contohnya kita bisa masuk ke perusahaan multinasional yang berhubungan dengan Jepang. Itu sudah sangat banyak apalagi di Indonesia gitu. Pasti teman-teman di mahasiswa dia yang di kelas karyawan ya gitu. Pasti rata-rata sekolahnya bekerjanya di perusahaan Jepang gitu, entah itu di pabrik Jepang atau di perusahaan ada ekspor impor Jepang, ada ekspedisi juga. Jepang sangat amat merajai di Indonesia saat ini gitu. Jadi perusahaan multinasional Jepang itu pasti akan butuh translator atau interpreter gitu. Tidak hanya sebagai translator atau interpreter aja sebenarnya. Itu mungkin teman-teman juga sudah sering dengar atau sudah punya pengalaman mungkin di kantornya, di perusahaannya
walaupun bagiannya bidangnya bukan bidang penerjemahan atau bukan HRD atau apapun itu, misalnya bidang teknik atau di bidang purchasing gitu. Kalau teman-teman punya skill bahasa Jepang, pasti teman-teman akan mendapatkan nilai lebih gitu. Dan kemudian untuk pengembangan bisnis di berbagai sektor yang terkait dengan Jepang. Jadi eh, seperti yang sudah saya alami ya untuk terkait interpreter, penerjemahan dan lain-lain. Jadi interpreter pun bidang yang saya ambil gitu. Tidak hanya interpreter untuk event-event atau untuk travel wisata tidak, tapi juga business matching misalnya seperti itu. Jadi kita jadi wawasan kita jadi lebih banyak. Kadang kita harus masuk ke suatu pabrik, di situ pabriknya memproduksi mungkin otomotif, kadang pabrik yang di bidang tekstil, kadang di bidang em, apa ya perumahan mungkin gitu. Jadi macam-macam. Kita bisa masuk mana aja dan itu sangat amat mengembangkan skill bahasa kita di situ gitu. Lalu juga ada karir diplomatik, seperti contohnya ya kita masuk di kedutaan besar Jepang, di situ kita punya skill berbahasa Jepang yang baik, kita juga punya rekanan-rekanan orang-orang Jepang di di kantor, kita juga bisa berkarir secara diplomatik itu dengan kedutaan-kedutaan yang lain, negara-negara lain seperti itu. Lalu yang terakhir bidang pariwisata dan budaya. Di sini mungkin ini contohnya itu tadi saya bekerja di pekerjaan pertama saya di travel ya, His Travel. Gitu. Di situ kita bisa menjadi travel planner gitu. Atau mungkin kalau yang sekarang ini yang sedang viral ya banyak itu travel blogger ya atau kuliner gitu. Nah, itu kan kita bisa pergunakan bahasa Jepang kita supaya apa? Supaya target penonton kita, target viewer kita tidak hanya orang Indonesia saja, tapi juga orang Jepang gitu. Apalagi kita bisa mempromosikan budaya kita bisa exchange ya, bisa bertukar bertukar budaya, bertukar informasi tentang tempat-tempat wisata, tempat-tempat kuliner di Indonesia dengan Jepang yang which is itu benar-benar sangat bermanfaat gitu. Jadi eh, marketnya gitu, targetnya itu sangat amat banyak gitu. Terus juga melalui program pertukaran budaya ya, seperti tadi saya sampaikan sebelumnya. Seperti itu. Nah, lalu apa sih tantangannya untuk berkarir di bidang kejepangan? Gitu ya. Tentunya tantangan pertama itu dari bahasa. Gitu. Tapi kalau teman-teman sudah memilih jurusan sastra Jepang, bahasa Jepang, sudah memilih untuk belajar bahasa Jepang, tentunya tantangan pertama ini pasti akan bisa teman-teman lampaui gitu. Berusaha untuk belajar sebaik-baiknya, berusaha untuk master di bahasa Jepang sehingga teman-teman bisa menjadikan bahasa Jepang itu sebagai uh, kunci, skill kunci untuk bisa teman-teman berkarir di bidang apapun. Gitu. Lalu yang kedua itu budaya kerja. Seperti yang kita semua ketahui ya, budaya kerja Jepang itu yang paling disiplin di seluruh dunia mungkin kita bisa bilang. Gitu. Jadi memang kadang uh, benturan budaya itu yang membuat kita sebagai orang Indonesia merasa sangat berat atau tertekan pada saat kita bekerja di Jepang atau bekerja di Indonesia dengan orang Jepang. Contohnya kayak mungkin ada beberapa teman yang sekarang sedang bekerja di Jepang ya gitu atau sedang bekerja di perusahaan Jepang di Indonesia. Contohnya kalau bekerja di Jepang, kita sebagai orang Indonesia kadang kita punya waktu untuk santai-santai, kita bisa sambil ngopi-ngopi sebelum kerja atau kita bisa bekerja sambil ngopi sambil ngemil gitu yang dimana itu kalau di Indonesia sudah biasa sebenarnya. Tapi di Jepang itu tidak bisa. Gitu. Selain itu kita misalnya atasan kita belum pulang, kita nggak bisa pulang duluan gitu. Jadi kita harus tunggu sampai atasan kita selesai dulu, sampai atasan kita pulang, baru kita bisa pulang gitu. Jadi apa namanya? Kalau misalnya eh, kita di Indonesia, apalagi ini sharing dari beberapa teman generasi milenial, generasi saya, Ibu Eli Sensei, dan Ayu Sensei, itu kan kita generasi milenial ya Sensei ya. Nah, itu banyak sharing soal
staff-staffnya di kantor yang sekarang ini Gen Z, istilahnya Gen Z. Aduh, anak Gen Z tuh ya, katanya gitu. Begitu tank langsung go, gitu. Begitu tank langsung go. Nggak peduli deh itu kerjaan masih numpuk ya, atau bosnya masih duduk di situ, atau supervisornya masih banyak kerjaan, itu nggak peduli. Pokoknya begitu tank, go, langsung. Gitu. Nah, sebenarnya budaya-budaya seperti itu yang benar-benar kita harus pelajari dan kita harus pahami. Gitu. Jadi kita harus melihat sebenarnya tidak harus nunggu benar-benar sampai selesai, tapi at least kita ada apa ya? Ada apa namanya? Kita ada kesempatan untuk bertanya ke atasan kita. Kita bertanya untuk gimana, apakah masih ada kerjaan yang bisa kita bantu atau bagaimana? Apakah saya boleh pulang duluan atau apa? Jadi nggak langsung bablas-bablas gitu aja. Kayak gitu ya. Oke, lalu nextnya itu jam kerja. Itu bersamaan dengan yang tadi gitu. Jadi untuk jam kerja itu Jepang memang jelas jam kerjanya. Tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, misalnya atasan kita belum pulang, kita mau pulang duluan dan lain-lain, itu akan menjadi nilai negatif, nilai kurang dari atasan ke pekerja, ke kita. Gitu. Jadi kita memang harus loyal ya kalau mau bekerja di perusahaan Jepang. Tapi tenang aja, perusahaan Jepang tidak pernah pelit sama staff. Itu berdasarkan pengalaman saya pribadi ya gitu. Jadi kalau kita loyal, mereka pun juga akan loyal. Semuanya hitung-hitungannya jelas gitu. Lalu tapi gini, satu yang harus diperhatikan adalah ketika kita sudah mendapatkan penilaian yang buruk dari atasan kita, orang Jepang, kita akan sangat amat sulit untuk bisa naik. Kita akan sulit untuk bisa berkembang karirnya gitu. That's why kita benar-benar harus bisa beradaptasi, kita juga harus bisa membaca suasana, kita juga harus bisa menyesuaikan dengan budaya kerja mereka. Gitu. Lalu berikutnya gaya komunikasi. Jadi gaya komunikasi orang Jepang itu juga berbeda-beda ya, bermacam-macam. Sama seperti kita. Jadi untuk gaya komunikasi itu kita contohnya, kalau di Jepang itu dulu saya sempat dengar curhatan dari beberapa siswa saya yang sudah bekerja di Jepang. Sensei, saya di sini sering banget digeplak kepalanya sama atasan saya, misalnya gitu. Ya misalnya atau misalnya sering dikatain gitu. Nah itu sebenarnya salah satu gaya komunikasi, gitu. Salah satu gaya komunikasi di mana kita bisa berkomunikasi dengan santai atau kita harus menggunakan bahasa yang formal atau kita harus menggunakan bahasa sopan santun gitu yang dimana itu juga dipelajari sebenarnya dalam bahasa Jepang itu karena bahasa Jepang itu kan terkenal dengan bahasa yang memiliki tingkatan gitu bahasa yang punya tingkatan ketika kita berbicara dengan siapa itu kita harus menyesuaikan bahasa apa yang kita pilih untuk berbicara. Nah, itu juga menjadi salah satu tantangan ketika kita masuk ke dunia karir di bidang kejepangan. Kemudian adaptasi sosial itu pasti dimanapun kita harus beradaptasi, apalagi dengan perbedaan budaya. Gitu. Dan yang terakhir adalah kesempatan karir. Mungkin kalau dulu ya kesempatan karir di dunia Jepang, di bidang Jepang mungkin tidak sebanyak saat ini. Tapi kalau sekarang jangan khawatir, kesempatan karir di bidang bahasa Jepang itu sangat amat luas gitu. Seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan, untuk bidang-bidangnya itu sendiri itu sangat amat banyak gitu. Oke, next ini sedikit tips dari saya ya. 101 untuk menjadi expert di bidang bahasa Jepang, mungkin di bidang kejepangan. Yang pertama itu pastinya kemampuan bahasa ya. Jadi tipsnya adalah kita harus fokus pada studi kita saat ini, studi bahasa Jepang, sehingga kita bisa master bahasa kita. Lalu yang kedua, kita persiapkan target yang harus dicapai pada saat kita lulus. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa di STB Asia mungkin atau dimanapun yang saat ini sedang menjalani studi S1 atau D3 atau apapun itu bahasa Jepang. Jadi kita harus mempersiapkan target. Ketika kita lulus, kita harus punya apa? Gitu. Nah, kalau untuk bahasa Jepang sendiri kan sudah jelas targetnya. Apa itu? Sertifikat Noryokusuken, JLPT. Nah, makanya kita harus mempersiapkan targetnya. Ketika lulus S1 sastra Jepang,
harus punya N3 misalnya. Nah, itu disiapkan target itu. Bagaimana untuk mempersiapkan target tersebut? Ya kita ambil tes GLPT-nya gitu. Jadi kita ambil ujian, kita ambil tesnya, lalu kita belajar sungguh-sungguh, kita dapat tes, kita kerjakan ujiannya dan kita lulus. Itu benar-benar harus ditargetkan. Karena kalau kita tidak fokus pada target tersebut, itu akan sangat sulit gitu. Lalu memperluas jaringan. Jadi perbanyaklah keikutsertaan organisasi gitu atau komunitas sesuai dengan minat teman-teman, ketertarikan teman-teman. Tidak harus yang di bidang Jepang-Jepangan aja. Apalagi sekarang kalau di mahasiswa ya di kampus itu kan banyak UKM UKM gitu, banyak komunitas-komunitas. Ikuti saja gitu. Jadi memperluas jaringan itu sangat amat bermanfaat bagi kita ke depannya gitu. Karena kita nggak akan ada tahu kira-kira di depannya itu kita akan bertemu lagi dengan teman-teman kita yang di mana gitu. Lalu kita kan skill yang kita punya. Contohnya, tiba-tiba saya ketemu sama uh, teman saya dulu di komunitas gitu, atau tiba-tiba saya dihubungi gitu sama teman saya di komunitas dulu, komunitas apapun itu, atau bisa basket atau musik gitu, tiba-tiba dihubungi, Gal, gue mau ada event dan butuh interpreter bahasa Jepang gitu. Pasti mereka akan ingat kita karena kita punya skill gitu, kita punya personal branding gitu. Tapi kalau kita tidak punya jaringan, kita tidak punya kenalan, tidak punya channel ya istilahnya, akan sangat sulit. Kita mau jualan kemana gitu, kita mau branding kemana, siapa yang mau ingat kita gitu. Jadi perbanyak keikutsertaan organisasi, terus networking dengan profesional di bidang terkait. Contohnya misalnya kita sedang uh, sebagai mahasiswa misalnya, ya sudah di situ uh, perbanyaklah komunikasi, mungkin banyak ngobrol dengan dosennya, mungkin banyak ngobrol dengan uh, pemakalah seminar, sering ikut seminar dan lain-lain, di mana kita bisa mendapat wawasan dan kita bisa mendapatkan petunjuk gitu. Oh, jadi kalau mau seperti ini kita bisa ke sini, kalau mau seperti itu kita bisa ke sini, seperti itu ya. Lalu yang terakhir, berkomunikasi dan bersosialisasi. Itu kunci paling penting untuk memperluas jaringan. Gitu. Jadi kita tingkatkan kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bersosialisasi supaya kita juga lebih mudah ketika kita mau, misalnya kita butuh kerjaan, kita butuh job atau apa, kita akan gampang, kita akan mudah gitu. Walaupun kita kenal, kita tahu, oh itu senior saya tuh waktu kuliah misalnya, oh itu si ini nih di komunitas ini. Tapi kalau kita tidak berani berkomunikasi, kita tidak berani untuk mencoba bersosialisasi, pasti akan sangat sulit untuk memulai pembicaraan dengan orang-orang tersebut seperti itu. Lalu kemudian belajar lebih tidak hanya cukup saja. Jadi ambillah kesempatan lanjutan untuk mempelajari bidang-bidang yang lebih spesifik. Misalnya teman-teman mau ambil spesial di penerjemahan misalnya. Di penerjemahan pun tidak hanya bisa bahasa Jepang saja, tapi di situ ada lagi bidang-bidang yang spesifik lagi, misalnya penerjemahan untuk pabrik, penerjemahan untuk bidang pendidikan, atau penerjemahan untuk di bidang entertain dan lain-lain. Nah, itu harus dipelajari terus. Gitu. Jadi tidak hanya aku udah bisa kok bahasa Jepang, saya sudah bisa kok bahasa Jepang, udah jago, udah N1, udah nggak usah belajar lagi. Bukan itu. Gitu. Jadi kita harus sering-sering. Mungkin kalau sekarang kita bisa nonton YouTube, banyak sekali cara kita untuk belajar dan menambah ilmu lagi. Intinya kita harus upgrade your value, kita harus meningkatkan nilai diri kita. Itu tidak hanya stuck dengan skill yang kita punya sekarang, tapi kita juga harus menambah terus supaya kita juga nilai kita naik gitu. Lalu yang terakhir, kita harus kreatif dan berani mencoba. Gitu. Kita berani untuk memunculkan ide baru, untuk mencoba hal-hal yang baru gitu. Contohnya kita mau tiba-tiba mau jadi food blogger atau travel blogger. Kalau kita nggak kreatif, kita nggak berani nyoba, pasti itu cuma keinginan aja, nggak akan terrealisasi. Gitu. Jadi intinya kita harus berani, ya, kreatif dan berani untuk mencoba. Be kreatif dan proaktif. Gitu. Oke, mungkin itu sedikit pemaparan saya mengenai karir, mengenai tips-tips berkarir di dunia Jepang gitu. Dan terakhir pesan dari saya gitu.
bergerak, bekerja, dan berkaryalah. Karena itu apa ya, mantra ajaib untuk kita bisa terus berkembang di dunia karir. Seperti itu mungkin. Baik, Eli Sensei, Anjing Sensei, teman-teman, mungkin itu sudah eh, pemaparan dari saya, presentasi dari saya hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Mungkin saya kembalikan lagi ke Baik, moderator kita, Eli ya Sensei. Terima ya. kasih banyak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Galuh Sensei. Boleh dong tepuk tangannya untuk Galuh Sensei? Boleh emoticon tepuk tangannya semakin meriah, boleh semakin meriah. Oke, semakin banyak semakin banyak. Oh, luar biasa. Iya ya. Jadi kita banyak pada kesempatan ini kita banyak mendapatkan insight yang baru. Tadi yang saya highlight itu salah satunya adalah tantangan berkarir. Ternyata tantangan berkarir yang poin yang pertama adalah bahasa. Tadi diinformasikan atau disampaikan oleh Galuh Sensei bahwa bahasa itu adalah skill kunci untuk berkarir di bidang apapun. Oh, luar biasa ya. Berarti kita sudah pada dasarnya mahasiswa yang sudah eh, yang berkuliah di STB aja sebetulnya sudah punya kuncinya nih. Tinggal bisa gunakan kuncinya itu atau tidak gitu ya untuk membuka peluang-peluang karir yang lebih cemerlang di masa depan. Jadi punya kunci ya semuanya ternyata kuncinya kita sudah sama-sama pegang. Mari kita sama-sama buka peluang karir untuk masa depan kita. Bagi yang belum kuliah di STB Ajia bisa gabung dengan STB Ajia untuk sama-sama berkarir di bidang apapun ternyata karena kuncinya adalah bahasa. Oh, luar biasa. Jadi ternyata disampaikan oleh Galuh Sensei tadi karir kita ternyata ada di tangan kita. Jadi intinya kita harus kita sendiri yang menentukan karir kita baik atau tidak itu ternyata di tangan kita sendiri. Oke, jadi luar biasa ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu disiapkan untuk karir di masa depan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang penasaran nih dengan pemaparannya Galuh Sensei. Ada yang ingin tahu lebih banyak lagi tentang karir, peluang karir, dan hubungannya dengan keterampilan bahasa asing, bahasa Jepang, ataupun bahasa Inggris. Ada yang ingin ditanyakan, boleh angkat tangannya atau boleh juga diketik di kolom chat. Ya, jadi silakan bagi yang ingin bertanya, boleh di kolom chat ataupun uh, s- langsung angkat tangan. Sebelumnya dari saya dulu nih, sepertinya ada yang ingin saya tanyakan nih Galuh Sensei. Ya, jadi Baik, Eli gini, Sensei, silakan. iya ya. Jadi peserta Zoom di sini sebagian besar mahasiswa STB aja nih dan statusnya mahasiswa gitu ya. Nah, pada saat menjadi mahasiswa tadi memang diinformasikan selain kuliah itu eh, selain kuliah memang harus banyak yang dilakukan. Nah, untuk istilahnya untuk lebih mudah berkarir, untuk memilih pekerjaan yang disukai. Karena ketika value kita itu tinggi gitu, kita akan lebih mudah memilih pekerjaan. Ingin lebih diinformasikan atau disampaikan lebih jelas lagi kegiatan yang harus dilakukan atau selain perkuliahan oleh mahasiswa apa saja sih? Apa saja supaya istilahnya punya kemampuan yang lebih selain bahasa. Seperti itu. Kalau misalkan Galuh Sensei dulu pada saat kuliah, komunitas atau organisasi apa saja sih yang diikuti seperti itu? Oke. Baik, mungkin bisa langsung dijawab, Eli Sensei? Iya boleh, Langsung aja ya. yes. Oke. Ya, saya coba sambil sharing lagi berarti nih ya. Flashback pada saat saya kuliah dulu untuk S1. Jadi organisasi yang saya ikuti itu organisasi basket, basket kampus. Gitu. Lalu beberapa organisasi seperti teater gitu. Lalu juga band kampus juga, band fakultas sorry, jurusan gitu, dan juga beberapa event-event. Karena waktu itu kebetulan kan saya berkuliah di Jatinangor, Bandung ya, gitu. Lumayan banyak event-event, acara-acara Bandung itu yang bisa menarik
menarik mahasiswa untuk jadi volunteer seperti itu. Ulang tahun Bandung tahun 2010 kalau nggak salah. Nah itu saya bersama beberapa teman-teman saya ikut join sebagai panitia di situ. Sebenarnya organisasi itu kita tidak harus yang sesuai dengan bidang kita atau sesuai dengan bakat kita. Kalau dipikir-pikir, anak sastra Jepang gitu, masa bisa sih ikut-ikut event organizer atau ikut-ikut acara-acara musik atau apa gitu. Tapi sebenarnya bisa. Kita bisa masuk kemana aja. Justru pada saat kuliah ini, itu waktunya kita untuk mencoba semua hal. Gitu. Tentunya yang positif ya. Gitu. Jadi ketika ada event, walaupun di sana kita cuma volunteer, misalnya cuma jadi tiketing gitu, atau misalnya cuma jaga loket, atau misalnya jadi pendamping tamunya, artis-artisnya, kayak gitu kan, atau jadi staf logistiknya, atau apapun itu, namanya juga volunteer ya, kita cobain aja. Tapi di situ yang saya dapat adalah pengalaman kita untuk ketemu orang banyak gitu. Jadi kita bisa punya cerita, kita bisa punya pengalaman. Oh dulu kita ternyata di satu event yang sama ya, gini-gini. Sekarang apa kabar? Banyak banyak sekali teman-teman saya yang mungkin hanya ketemu satu dua kali ya di beberapa event. Ketika ketemu lagi atau ketika kita sudah terkoneksi ya, mungkin sekarang lebih mudah karena ada media sosial. Itu sekarang sudah jadi lawyer hebat gitu. Sekarang sudah jadi mungkin sudah jadi CEO gitu ya. Nah, tiba-tiba nanti mereka akan butuh, itu tadi yang saya sudah sampaikan. Mereka akan butuh jasa penerjemah gitu kan untuk bidangnya dia, untuk bisnisnya dia seperti itu sehingga mereka akan ingat sama kita dan kita juga bisa dapat job juga gitu. Nah, terus kalau untuk organisasi kembali lagi waktu kuliah selain teater juga karena kebetulan kalau saya memang hobi di bidang seni ya gitu karena anak sastra kan pasti nyeni ya sensei ya Iya, iya. gitu anak sastra tuh rata-rata nyeni larinya ke seni gitu jadi teater lalu musik gitu jadi kita sering mengadakan acara-acara pementasan gitu dulu juga kebetulan menjadi salah satu pimpinan produksi untuk teater Bungkasai Jawa Barat waktu itu tahun 2010 juga gitu itu saya sebagai pimpinan produksi saat itu jadi untuk Unpad itu sendiri Sastra Jepang Unpad selalu memproduksi teater berbahasa Jepang gitu untuk acara Bungkasai Jawa Barat. Itu mungkin Sensei familiar ya dengan acara Bungkasai Jawa Barat ya. Gitu. Iya, Saya iya, rasa sih betul. sampai Iya. sekarang masih kok, Hmm. masih terus ada teater itu karena memang aktif gitu. Iya, Jadi baik. Iya, ya. apa namanya itu benar-benar pengalamannya sangat banyak. Gitu. Iya, iya, baik. Saya setuju Itu banget nih aja dengan Sensei. baik, setuju banget dengan Galuh Sensei ya. Jadi memang saat mahasiswa itu tidak hanya kuliah, tapi aktif selain perkuliahan juga aktif. Aktif di kegiatan-kegiatan yang ada di kampus atau aktif di kegiatan-kegiatan yang di luar kampus juga gitu ya. Jadi memang dengan aktif di berbagai kegiatan itu kita kan menjadi mencoba semua hal dan akhirnya ketika mencoba semua hal itu skill kita tuh akan skill komunikasi karena bertemu banyak orang ya, Betul, skill banyak orang. Jadi untuk khususnya untuk mahasiswa STB betul, Aji ya, ya perlu aktif nih. Iya ya, ternyata kuncinya memang perlu aktif dari sejak kuliah. Walaupun tadi diinformasikan oleh Galuh Sensei aktif sebagai panitia volunteer. Em, Dibayar, tapi sebetulnya itu adalah pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang membuat kita lebih hebat gitu, lebih punya value. Jadi tidak usah ragu-ragu untuk bergabung dalam kegiatan-kegiatan atau event-event baik yang ada di kampus, misalkan atau di luar kampus gitu ya. Dan olahraga juga ternyata Galuh Sensei, wow, ini atlet juga ya, atlet basket ya. Dan di kampus STB aja juga ada apa namanya kegiatan olahraga, ada badminton bisa diikuti. Jadi kenapa? Karena saya juga termasuk yang suka olahraga. Karena dengan olahraga tubuh kita itu lebih bugar, lebih kuat lah. Ya, kalau nanti ke Jepang juga sudah biasa olahraga itu akan lebih kuat, istilahnya menghadapi
4 musim yang ada di Jepang gitu ya. Jadi supaya lebih bugar, lebih sehat, bisa tuh ikut kegiatan olahraga yang di STB aja pun ada. Ya, bahkan difasilitasi yang waktu itu badminton ya, badminton, basket juga ada gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk mencoba. Pokoknya intinya berani, kuncinya berani. Coba aja dulu ya, coba saja dulu ya, nanti temukan keseruannya, temukan manfaatnya seperti itu ya. Oke, Betul. baik, Galusensia, terima kasih tadi atas penjelasannya. Ternyata ada pertanyaan nih di kolom chat dari mahasiswa, ada dari Auli Hamya. Katanya, bagaimana menjaga kemampuan bahasa Jepang kita meskipun kita dikelilingi orang-orang yang tidak menggunakan dan tidak mengerti bahasa Jepang. Dengan kata lain, kita berada di Indonesia dan di rumah saja. Jadi, apa yang harus dilakukan supaya kemampuan bahasa Jepangnya terjaga atau meningkat gitu ya. Walaupun tinggal di Indonesia, walaupun di sekelilingnya banyak yang tidak mengerti bahasa Jepang, karena namanya bahasa harus diasah, harus dilatih, dan bahasa tadi disampaikan bahwa itu adalah kunci atau skill kunci, kunci keterampilan untuk berkarir. Boleh Oke. langsung bisa jawab saja. Langsung untuk pertanyaan dari Aulia ya. Bagaimana cara kita menjaga kemampuan bahasa Jepang meskipun tidak dikelilingi orang-orang yang menggunakan dan mengerti bahasa Jepang? Oke, kalau untuk itu sekarang ini ya, caranya sangat amat banyak. Karena pertama, Netflix. Ini ya, tips ya. Tips aja, triks. Netflix. Di Netflix itu film-film berbahasa Jepang sangat amat banyak. Tidak sesulit dulu waktu zaman saya sensei-sensei ya. Susah kayaknya kita mau nonton film Jepang ya sensei gitu kan. Kalau sekarang kita untuk belajar bahasa itu platformnya sangat amat banyak. Pertama Netflix, kedua kita bisa bilang Duolingo mungkin. Bahkan anak saya yang umur 6 tahun aja, dia bisa sekedar tiba-tiba dia bisa bilang, "Oh, sushi kudasai." Karena dia main Duolingo dan dia iseng dia buka yang Nihongo yang bahasa Jepang, dia latihan dia bisa seperti itu. Jadi memang banyak sekali platformnya dan kalau untuk mengasah melatih, nah itu sebenarnya kembali lagi ke kita pribadi. Dan saya juga mengenal beberapa teman saya yang justru level bahasa Jepangnya jauh di atas saya. Tapi ketika saya tanya, udah pernah di Jepang berapa tahun? Belum pernah sama sekali gitu. Itu sangat banyak, sangat banyak. Saya kenal beberapa orang seperti itu, gitu. Jadi memang bahasa mungkin bagi beberapa orang bahasa itu dibilang nggak mungkin lo bisa jago kalau belum tinggal di negaranya, gitu. Tapi tinggal di negaranya juga belum tentu jago bahasa Jepangnya, gitu. Kenapa? Karena sebenarnya untuk belajar bahasa itu kembali ke diri kita sendiri, nggak cuma bahasa aja sih ya, semuanya ya. Jadi memang itu tadi kita harus bergerak, kita harus berusaha ya, kita harus berkarya, gitu. Jadi memperkaryakan apapun, gitu. Seperti tadi misalnya dengan kita nonton Netflix atau apa. Kalau misalnya kita iseng, gitu ya, coba itu tadi dia ngomong apa ya, kita sambil cari, gitu. Atau kita kalau sekarang kan lagi musimnya kalau di sosial media tuh kerjaan Gen Z ya, itu jadiin meme misalnya. Itu klip-klip dari film itu diambil jadiin meme atau diposting kalau ada apa ada quotes-quotes yang bagus gitu. Tontonlah film-film berbahasa Jepang gitu. Kalau ada quotes-quotes yang bagus, ada kata-kata karena bahasa Jepang itu sangat kaya dengan peribahasa sebenarnya ya gitu. Sangat kayak idiomnya banyak sekali, peribahasanya banyak sekali. Terus quotes-quotes yang benar-benar ngena lah gitu, yang kita bisa relate itu sangat amat banyak juga gitu. Jadi quotes-nya diambil, diposting ulang gitu atau mungkin kita reshare lagi gitu. Itu sekarang sangat banyak sih caranya kalau untuk belajar sendiri ya dari rumah. Walaupun diam di rumah aja, walaupun di Indonesia aja, itu tidak menutup kemungkinan kita untuk tetap bisa belajar bahasa Jepang. Gitu. Iya ya, zaman sekarang memang apa namanya, perlu apa, kesempatan untuk belajar tuh banyak, iya ya, karena adanya Betul. aplikasi-aplikasi juga begitu banyak, jadi kita Iya, bisa manfaatkan. Kemudian iya, anak bahasa enak banget belajarnya, iya, karena bisa belajar dari drama, kita bisa belajar dari lagu, betul. kita belajar yang suka anime dari anime, dan itu
memang apa namanya lebih mudah, lebih menyenangkan. Jadi ya banyak media belajar untuk anak bahasa khususnya sastra Jepang untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang atau untuk menjaga kemampuan bahasa Jepangnya gitu ya. Jadi atau punya punya ini punya apa namanya punya tujuan kita sama-sama punya tujuan yang sama untuk mahir berbahasa kan. Jadi bisa dibiasakan belajar bahasa Jepang, istilahnya menggunakan atau praktek bahasa Jepang di kampus gitu. Jadi mungkin masih Oke. ada ketakutan ya, masih ada ketakutan, takut salah, kemudian takut ditertawai gitu ya. Padahal yang namanya belajar salah itu biasa gitu ya. Salah itu biasa, jadi nggak usah takut. Kemudian kalau ada yang mungkin ini untuk eh, apa namanya khususnya untuk mahasiswa ketika ada yang salah jangan diketawain banget, jangan diketawain gitu ya, yang namanya salah ya sudah wajar, Oke. tapi justru dengan salah itu malah jadi tahu, jadi lebih ingat misalkan salah satu kosakata atau kalimat dalam bahasa Jepang seperti itu ya. Ada, Sebenarnya boleh pertanyaannya apa? sebenarnya saya lebih ingin ini sih Sensei, daripada bertanya pengen berkonsultasi, tidak apa-apa Sensei. Ya tidak Boleh, apa-apa silakan. ya. Nah, gini Sensei, saya saat ini sedang dilema ya terkait karir saya di masa depan, karena saat ini saya sudah hampir bekerja di Jepang selama hampir 5 tahun dengan visa PTGina 1, sekaligus sedang kuliah semester 6 di STB Asia jurusan sastra Jepang juga. Nah, minggu depan saya harus mengambil keputusan dari perusahaan apakah ikut ujian PTGina 2 dan tetap bertahan di perusahaan saat ini atau menyudahi visa PTGina 1 saya dan pulang ke Indonesia. Nah, dilema saya kayak gini saya. Yang pertama, jika saya lanjut ke PTGina 2, saya harus bertahan di perusahaan yang sekarang. Namun, seperti tadi yang tadi dikatakan Sensei ya tentang pentingnya bersosialisasi dan berkomunikasi di tempat kerja gitu. Saat ini saya justru dilarang ngobrol dan hanya fokus kerja saja di perusahaan saya yang sekarang, sehingga saya pikir kemampuan bahasa Jepang saya tuh stuck dan tidak berkembang. Di sisi lain, saya ingin memilih pulang ke Indonesia. Namun saya khawatir Sensei, apakah nanti setelah saya pulang ke Indonesia terus lulus S1 sastra Jepang gitu ya dari STB Asia, apakah saya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak? Apakah ada peluang untuk upgrade karir yang lebih baik dari sekarang? Atau bahkan peluang apa ya, kembali ke Jepang dengan jalur visa yang berbeda di masa depan gitu Sensei. Jadi saya tuh pengen mendengar pendapat atau saran dari Sensei yang agar minggu depan saya bisa mengambil keputusan yang paling tepat untuk masa depan saya gitu Sensei. Terima kasih. Ya baik, Indah Sang, ya terima kasih banyak ya ya. Jadi tadi sudah disampaikan apa namanya pilihan gitu ya, pilihan apa yang harus sebaiknya dipilih. Jadi, tadi Galuh Sensei, apakah suara dari Indah Novita terdengar jelas? Lumayan, sudah nangkap Ya. sedikit. Oh sudah tertangkap ya. Mudah-mudahan tersampaikan Iya dengan ya. baik ya. Iya, jadi tadi sudah di Jepang bekerja TG1, kemudian pekan depan itu ada perlu memutuskan apakah lanjut
menjadi TG2 atau Untuk lanjut iya atau ya, tidak atau ya. pulang ke Indonesia, tapi ada kekhawatiran nih, kalau pulang ke Indonesia dan istilahnya melanjutkan studi sampai lulus di STB Ajia, apakah bisa mendapatkan karir yang lebih baik dari yang saat ini gitu ya, Hmm. seperti itu. Mohon tanggapannya dari Galuh Sensei. Baik. Halo Indah-san. お久しぶりですね。Boleh deh sih. Indah-san dulu sempat jadi mahasiswa saya ya. Satu Oh, semester ya Indah-san ya. Iya. Jadi gini, oke, memang kekhawatiran seperti itu sangat banyak gitu dan tidak banyak juga yang tidak sedikit juga yang akhirnya salah ambil keputusan karena mengikuti ego mungkin ya gitu sehingga buru-buru udahlah pulang aja padahal sampai sini belum jelas dan lain-lain sebagainya bagaimana kekhawatiran Indah Sang tadi gitu. Jadi kalau yang mau saya sampaikan adalah pertama pada saat kita mau menentukan karir kita Indah Sang. Jadi jangan pernah eh, kita meninggalkan pekerjaan kita yang saat ini jika kita belum mendapatkan gantinya gitu ya. Sekarang kan Indasang sedang semester 6 ya gitu. Bagaimana kita tahu di Indonesia gitu. Di Indonesia kalau kita belum pegang ijazah minimal S1, S1 saja lumayan sulit ya gitu. Tapi kalau kita belum apalagi kita belum pegang ijazah S1 itu memang kesempatan untuk berkarir di Indonesia itu sangat terbatas gitu. Itu kita tidak bisa memungkiri ya, tapi memang itu kenyataannya di Indonesia seperti itu saat ini. Gitu. Walaupun Indasang punya skill, pastinya bahasa Jepangnya udah jago banget dong ya Indasang ya. Gitu. Tapi itu saja tidak cukup untuk berada di Indonesia. Kalau menurut saya untuk sementara ini, tapi kalau untuk beralih pekerjaan, nah harusnya sih di Jepang ya, di Jepang itu kalau TG, Toku Tegino, itu apakah memungkinkan untuk pindah perusahaan? Pertama itu kalau misalnya memang memungkinkan ya coba sambil dicari lagi perusahaan contohnya saya ada sepupu saya sekarang kebetulan bekerja di Jepang juga sebelumnya dari Nihongo Gakko lalu eh, sempat bekerja di bidang ketenaga kerjaan ya pemagangan ini tapi di Jepang gitu namanya PTSK ya kalau di Jepang ya nah tapi karena memang tidak sesuai dengan passion akhirnya dia mencoba mencari lagi mencari tapi dia pun tidak mau pulang ke Indonesia gitu tetap mau di Jepang tapi tidak sesuai dengan passion pekerjaan itu mencoba untuk mencari mencari akhirnya sekarang alhamdulillah mendapatkan pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris untuk anak-anak TK yang mana itu pastinya sangat menyenangkan ya gitu itu sangat menyenangkan sekali pekerjaan itu gitu dan sudah sangat sesuai dengan passionnya tapi itu juga melalui perjalanan panjang gitu jadi tidak bisa buru-buru Indasang jadi silakan Indasang cari tahu tanya sama teman-temannya mungkin lebih aktif untuk mencari-cari lowongan pekerjaan gitu. Apakah memungkinkan dari pekerjaan yang sekarang untuk switch ke bidang lain, ke perusahaan lain mungkin yang bisa mengembangkan diri Indasang. Itu sambil menunggu Indasang lulus selesai S1-nya gitu. Nanti kalau S1-nya sudah selesai, Indasang sudah contoh lah misalnya sudah pegang N1, N2, N1 pulang ke Indonesia. No worries gitu. Sarjana sastra Jepang, punya N1 di Indonesia banyak sekali lowongan juga. Dan kalau misalnya nanti ke depannya ingin bekerja lagi di Jepang juga masih banyak gitu. Mungkin ini sekaligus menjawab pertanyaannya Doni Sang ya. Gitu. Misalnya usianya sekitar 30-an ya, udah di atas 30. Apakah kesempatan untuk berkarir di luar negeri itu masih cukup terbuka lebar? Masih. Tapi ya itu syaratnya tadi, skill. Gitu. Skill dan spesifikasi kualifikasi. Itu harus dipenuhi dulu. Jadi makanya kita harus setting target. Sekarang misalnya contohnya Indasang atau teman-teman yang lain yang sedang berada di Jepang. Targetnya apa sih? Gitu. Sampai kapan kalian mau tinggal di Jepang? Gitu. Sampai target kalian tercapai. Contohnya itu tadi, S1 sudah selesai, N1 gitu. Sehingga apa? Supaya pulang ke Indonesia mempunyai nilai tinggi gitu. Jangan cuma karena aduh udah capek, udah bosan di Jepang dan lain-lain ketika pulang ke Indonesia karena kalian pasti akan kecewa mau tidak mau karena itu kenyataannya seperti itu banyak kan di sana gaji kalian besar pasti ketika pulang ke Indonesia tapi tidak dengan kualifikasi dan sertifikasi yang memadai untuk bisa mendapatkan nilai tinggi di Indonesia kalian akan mendapatkan yang jauh dibanding yang kalian dapatkan di Jepang dan itu menyebabkan kena mental pasti itu pasti akan bikin kena mental kalau istilahnya Gen Z sekarang
dan itu yang bikin kalian jadi sulit untuk bergerak kemana-mana, akhirnya stuck. Banyak banyak terjadi seperti itu. Jadi kalau saran saya, silakan dicari-cari dulu, cari-cari informasi sebanyak-banyaknya, cari lowongan sebanyak-banyaknya mungkin, mana yang kira-kira bisa dengan kualifikasi Indasang saat ini. Kalau memungkinkan untuk pindah, silakan gitu. Kalau kira-kira lebih menyenangkan, ditimbang plus minusnya. Dan jangan lupa juga nilai value diri kita ini, kita sudah bisa untuk mencapai yang mana? Kita sudah target kita sudah tercapai belum? Gitu. Itu saja mungkin dari saya, Mas. Terima kasih banyak tanggapannya, Galuh Sensei. Jadi, kalau saat ini di tempat kerjanya kemampuan bahasa Jepangnya kurang berkembang atau bahkan tidak berkembang, berarti perlu pekerjaan yang memang menuntut yang memang bisa menggunakan bahasa Jepang dan membuat bahasa Jepangnya menjadi meningkat gitu ya. Tapi ya kalau misalkan begini, situasinya tuh begini. Hmm, Indah Sang kan sudah semester 6. Kemudian di Jepang sudah bekerja sudah sekian lama, sudah 5 tahun, punya tabungan yang banyak nih, lumayan, itu cukup lah istilahnya, lumayan lumayan punya tabungan dan ingin berarti 1 tahun lagi kan untuk lulus ya, 1 tahun lagi. Jadi saya ingin misalkan fokus kuliah dulu 1 tahun, tapi memang ada konsekuensinya memang tadi kena mental. Biasa di Jepang enak, biasa di Jepang dapat uang banyak, tiba-tiba tidak dapat penghasilan karena hanya kuliah 1 tahun 1 tahun lagi di STB Aja gitu. Eh, nah, se- kemudian setelah lulus baru nih ingin kembali ke Jepang dengan visa yang berbeda, visanya visa Gijinkoku, yang tentu saja visa Gijinkoku itu tuntutannya kan kemampuan bahasa Jepangnya bagus, kemudian eh, bisa dikatakan pasti menggunakan bahasa Jepang. Kalau seperti itu, apakah memungkinkan untuk Indah untuk ya udah selesai Tokutei no 1, selanjutnya saya fokus kuliah, mengejar N2 dan mengejar syarat syarat visa mengajukan visa Gijinkoku yaitu sertifikat ijazah S1 gitu. Apakah itu memungkinkan? Karena pada saat saat ini Indah Sang ternyata sudah sampai kemampuan bahasa Jepangnya sudah N3. Hanya 1 level lagi untuk bisa memenuhi kualifikasi pengajuan visa Gijinkoku, istilahnya dengan karir yang jauh lebih baik daripada saat ini gitu. Apakah itu memungkinkan? Jadi saya penasaran juga nih. Jadi karena Indah Sang ini bukan hanya maksudnya yang menanyakan ini bukan hanya Indah Sang, tapi ternyata ada beberapa mahasiswa yang bertanya seperti yang disampaikan oleh Indah Sang. Punya tabungan, saat ini punya tabungan, kemudian fokus kuliah di STB Ajia, meningkatkan kemampuan bahasa Jepang, kemudian kembali ke Jepangnya dengan visa TG. Terus saya ingin tanya juga, visa TG apakah ada pembaruan? Maksudnya kualifikasinya selain apakah S1, kemudian N2 atau ada syarat tambahan saat ini? Mohon informasinya Galuh Sensei. Baik, kalau untuk Bijin Kopi itu setahu saya pertama sebenarnya bahasa Jepang itu tidak terlalu diperlukan karena rata-rata Bijin Kopi itu juga bisa kecuali kalau kita memang ambilnya yang berkaitan dengan interpreter ya pekerjaannya ya gitu kejepangan di Hmm. pembahasan. Tapi kalau misalnya seperti teknik atau mungkin keahlian-keahlian lain gitu, Bijin Kopi itu tidak melulu harus punya um, kemampuan bahasa Jepang sebenarnya seperti itu gitu tapi eh, pada umumnya untuk lulusan sastra Jepang pastinya kan nanti pekerjaannya terkait dengan bahasa ya terkait dengan Hmm. bahasa Jepang nah itu minimal biasanya N2 gitu minimal biasanya N2 dan minimal S1 gitu nah terus sekaligus menjawab pertanyaannya siapa ini Anissa Nurfauzia gitu katanya kan di luar sana ada isu tentang kurangnya relevansi bagi mahasiswa kelas karyawan atau yang sekarang Tokutei Gino ya untuk beralih menjadi Gijinkoku sebenarnya itu lebih ke apa ya generalisasi orang-orang aja gitu padahal sebenarnya ya itu tadi kita harus tingkatkan nilai diri kita sendiri mungkin kebanyakan mikir kan yang penting udah lama kerja di Jepang yang penting udah punya pengalaman panjang di Jepang sedangkan untuk bisa ya tadi yang saya sebutkan untuk bisa mendapatkan visa
di Jinkoku ya, itu ya berarti kan harus sesuai kualifikasi dong. Itu harus minimal S1, harus minimal M2 gitu. Sedangkan walaupun rajin, walaupun sudah sangat fluent ya, lancar bahasa Jepangnya, tapi kalau tidak ada sertifikasinya, apa yang bisa membuktikan? Apa yang bisa meloloskan? Tidak ada. Gitu. Nah itu tadi setting target gitu. Dan sebagai belajar bahasa Jepang kita harus punya sertifikat JLPT. Kalau memang mau berkarir di bahasa Jepang, di dunia kejepangan dan mau karirnya bagus, dapatkan M2 lah minimal gitu. Dan terus tentunya S1 ya. S1 itu karena memang standar minimum kita untuk lulusan-lulusan S1, S2 saja kalau tidak punya keterampilan khusus, keahlian khusus itu masih sangat kalah saing di luar sana. Gitu. Tapi tidak ada istilah karena dulunya mantan Jususe atau dulunya mantan Jinkoku dan lain-lain, terus sulit untuk berkarir dengan baik gitu ya di bidang kejepangan atau kembali lagi ke Jepang dapat visa di Jinkoku itu sulit, nggak ada seperti itu. Jadi itu kembali lagi ke kualifikasi individu masing-masing. Gitu. Saya ada beberapa teman, salah satunya juga teman saya di Kedutaan Besar Jepang juga, alumni Jususe juga, gitu. Yang memang juga baru dapat S1-nya juga baru, gitu. M1 bahasa Jepangnya bagus banget, sambil dikejar sambil belajar, masih lagi les bahasa Inggris, seperti itu. Semua masih dikejar. Bisa menjadi staff log tetap di Kedutaan Besar Jepang juga kok. Jadi itu tidak menutup kemungkinan. Gitu. Dan sekarang bisa berkarir bagus juga. Jadi ternyata jangan merasa cukup ya, jangan merasa cukup dengan kemampuan yang sudah Betul. dimiliki saat ini. Pokoknya intinya terus belajar, terus belajar, tambahkan skill lagi, tambah skill lagi. Dan oh ya, sebagai informasi, alumni STB Ajia yang bekerja di Jepang dengan visa Gijinkoku ini sudah lumayan banyak, sudah semakin bertambah, bertambah dan bertambah ya. Ini untuk informasi untuk mahasiswa STB Asia. Mungkin ada yang kenal dengan Fahna Senpai. Fahna Senpai ini bekerja di Jepang dengan visa Gijinkoku. Syaratnya memang syaratnya sertifikat S1. Jadi sudah lulus dari STB Asia dan bekerja di Jepang dengan visa Gijinkoku. Kemudian ada Iqbal Senpai. Iqbal Senpai juga itu dengan visa Gijinkoku. Banyak. Kemudian sekarang Rahmat Sensei ya yang aktif di Pusat Bahasa itu akan berangkat ke Jepang dengan visa Gijinkoku juga. Jadi begitu banyak nih alumni dari STB Asia yang akan berangkat ke Jepang dengan visa Gijinkoku. Jadi berarti bisa gitu. Bisa. Dan yang misalkan yang sudah lulus di STB aja, kemudian akhirnya bekerja di Jepang, itu ternyata bisa di change visanya, ya visanya menjadi visa Gijinkoku. Jadi intinya banyak kesempatan untuk berkarya atau berkarir baik di dalam negeri maupun di luar negeri Jepang seperti itu. Dan tidak usah khawatir tadi sampaikan masih muda, usia 30 masih muda banget. Iya ya. Biasanya sih syaratnya biasanya 39 gitu ya, 39. Oke, baik. Mungkin banyak pertanyaan yang ingin disampaikan apa namanya? eh, yang ingin disampaikan oleh para mahasiswa, tapi sayang sekali waktu waktunya sangat terbatas untuk hari ini. Galuh Sensei juga banyak aktivitas yang harus dilakukan. Ya, jadi mohon maaf untuk pertanyaannya, sepertinya kita cukupkan. Selanjutnya, apa namanya? Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan ke saya dan akan dijawab di lain waktu. Seperti itu ya. Jadi mohon maaf nih, Galuh Sensei, kita lebih dari jam yang sudah ditetapkan karena mahasiswa begitu antusias dan saya pun Betul. antusias juga gitu ya. Karena kapan lagi nih ketemu Galuh Sensei yang catatan karirnya luar biasa. Jadi semacam dijadikan role model nih sebagai contoh gimana bisa berkarir di masa depan dari lulusan sastra Jepang. Karena memang ada aja yang mempertanyakan, saya kalau bahasa Jepang atau sastra Jepang nanti kerjanya apa? Kerjanya apa? Padahal ternyata itu adalah kunci yang pertama ya untuk berkarir di bidang apapun. Jadi bahasa dulu ya.
Iya betul. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Galuh Sensei atas waktu yang sudah diberikan, Sama-sama. atas ilmu yang sudah di-sharing kepada mahasiswa, kepada saya juga, kepada keluarga besar STB Ajia. Terima kasih banyak juga Anggi Sensei yang sudah menemani di Zoom ini. Hari ini luar biasa, kesempatan yang sangat berharga untuk kita semua STB Ajia mendapatkan wawasan atau pencerahan terkait karir gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Boleh ucapkan terima kasih banyak kepada Galuh Sensei, boleh di kolom chat, bisa pakai reaksi juga boleh. Iya. Jadi karena waktu kita cukupkan kegiatan hari ini, kegiatan dengan tema antara aku, kau, dan Jia. Jadi luar biasa kegiatan hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Galuh Sensei, terima kasih banyak Anggi Sensei, terima kasih banyak dosen-dosen yang lain yang bergabung di Zoom ini. Terima kasih banyak juga kepada para peserta yang sudah gabung di Zoom di akhir pekan ini. Kita tutup saja pertemuan hari ini, kegiatan hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih banyak Galuh Sensei. Hati-hati hati-hati di jalan. Ya, ternyata Galuh Sensei sedang ada dalam perjalanan menuju Bandung. Jadi hati-hati di jalan. Oke. Baik, oh iya, ini kata Terima Yoga kasih domo banyak, arigato Sensei. sensei, katanya domo arigato gozaimashita. Take care sensei, Terima kata kasih. Novita Sari, take care. Ya, baik itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali sama Desta, Ada Galuh sama Sensei. Desta. Iya.